Kau sengajakan. Laluna merentangkan kedua tangannya, matanya terpejam dengan bibir yang terus saja tersenyum saat dia merasakan hembusan angin sore menerpa wajahnya. Sore ini dia memutuskan untuk menikmati waktu sebelum senja tiba di halaman belakang. Kebetulan sekali kediaman Ace memang memiliki danau buatan yang berada di area belakang rumah besarnya. Setidaknya walaupun Laluna tidak bisa kemana-mana akhir-akhir ini, dia tidak terlalu stres. Kumpulan ikan dan angsa air berwarna pink bisa dia temui di tempat ini. Bukan hanya itu, sepasang anjing Doberman juga terlihat sering berkeliling tempat ini, terutama di bagian gudang penyimpanan senjata api milik suaminya. Sialan, padahal rencananya Laluna ingin membakar tempat itu sebagai aksi balas dendamnya pada Ace karena sudah melukai kakinya dengan timah panas beberapa waktu lalu. Kalau anjing-anjing itu terus berada di sana, mana mungkin Laluna bisa melakukannya. Yang ada dia terlebih dahulu diterkam habis. Hei, membayangkannya saja Laluna sudah ngeri. Wanita cantik yang hanya menggunakan pakaian santai terkesan seksi walaupun tertutup kimono sutra tipis berwarna baby blue itu mengusap lengannya yang tiba-tiba saja merinding. Guk! Bola mata Laluna bergulir ke arah lain di mana suara gongongan itu berasal. Kedua tangannya terlipat di dada, menatap sepasang anjing Doberman yang sedang berlarian mendekati seseorang. Salah satu alis bersulam itu terangkat, begitu juga dengan sudut bibirnya. Laluna terus saja memperhatikan interaksi kedua anjing tersebut bersama tuannya. Nyonya, ini minumannya. Suara Esmeralda terdengar. Sayangnya Laluna hanya menyahuti dengan deheman karena sepertinya dia lebih tertarik melihat ke arah lain. Tuan Gabriel sering melakukan itu bersama mereka. Nyonya baru pertama ini melihatnya, bukan? Esmeralda kembali bersuara. Dia memeluk nampan di dadanya. Kedua matanya mengikuti kemana arah pandangan istri majikannya. Kali ini Laluna merespon. Dia melirik pada Esmeralda seraya meraih gelas jus yang dibawakan oleh wanita berkulit hitam tersebut di meja. Dia pecinta binatang. Sepertinya di tempat ini banyak sekali binatang. Beruntung tidak ada singa ataupun makan kumbang yang dia pelihara. Cetusnya seraya meneguk jusnya dengan anggun. Esmeralda menyunggingkan senyumannya. Dia terlihat menaikkan dagu sebelum mengeluarkan suara. Tatapannya tertuju pada Laluna yang masih setia menatap ke arah tuannya dengan binar mata penasaran. Tuan memilikinya, hanya saja tidak dibawa ke rumah ini, atau mungkin belum. Bisa saja kalau Nyonya tetap bebal ingin keluar dan berusaha melarikan diri dari rumah ini. Uhuk. Laluna tersedak dibuatnya. Dia menepuk dadanya berulang kali mendengar ucapan Esmeralda. Bibirnya meringis ngeri sekaligus tidak nyaman kala merasakan perih di area tenggorokannya. Sialan. Dirinya benar-benar terkejut. Pria kejam dan gila itu ternyata anti-mainstream juga rupanya. Tapi Nyonya tidak perlu khawatir, Tuan tidak akan melakukan itu. Dia memang kejam, tapi kalau Nyonya bisa meluluhkannya, Tuan akan bersikap lebih manis dari seekor kucing. Imbuhnya lagi sebelum Esmeralda benar-benar pergi meninggalkan Laluna sendiri. Wanita cantik itu berdecak setelahnya. Dia terlihat geli saat mendengar ucapan Esmeralda yang mengatakan dirinya harus bisa meluluhkan pria kejam itu agar bisa menjadi semanis kucing. What the hell? Laluna mencebik. Dia menghela napas kasar dan mulai melangkah turun menuju halaman luas yang menjadi arena berlari para Doberman milik Ace. Suara gonggongan kedua anjing penjaga itu terdengar lagi. Sejujurnya kedua lutut Laluna sudah bergetar dibuatnya, tapi dia berusaha baik-baik saja. Tidak terlihat takut agar kedua anjing itu tidak merasa menang. Bawa mereka ke kandang. Titah Ace saat melihat Laluna makin mendekat ke arahnya. Dia cukup tahu kalau wanita itu sedang takut sekarang. Bisa dilihat dari cara berjalannya yang sedikit tertahan tapi berusaha untuk terus melangkah. Kedua matanya juga sesekali mengarah ke arah lain seakan tengah menghindari sesuatu. Sudut bibir Ace tertarik. Dia melipat kedua tangannya di dada. Mata birunya menatap tak berkedip pada Laluna yang sudah berdiri di hadapannya, tapi tatapan mata wanita itu tidak terarah kepadanya melainkan ke arah lain. Tidak ada pembicaraan di antara keduanya selama beberapa menit,
hingga Laluna akhirnya menarik atensinya pada Ace yang masih memperhatikannya dari jarak dekat. Kau tahu, sebenarnya aku ingin sekali membakar gudang senjatamu itu, karena salah satu senjata milikmu sudah berani melukaiku. Sialnya aku tidak bisa melakukan itu karena anjing-anjingmu itu. Kau pasti sengajakan menempatkan mereka di sini. Kau pasti tahu kalau aku merencanakan sesuatu pada gudang senjatamu, iya kan? Mengaku saja. Laluna terus saja mengoceh. Dia bahkan sampai menunjuk Ace dengan telunjuknya yang begitu lentik dan juga terawat. Matanya memicing penuh curiga. Sejujurnya Laluna memang setiap hari merasa curiga pada pria di hadapannya ini. Besok singa dan macam kumbangnya akan menjadi penghuni baru di tempat ini. Kau bisa sekalian berkenalan dengan mereka nanti. Ucap Ace terdengar begitu ringan, bahkan dia tidak terlalu menanggapi ucapan istri liarnya itu perihal keinginan gilanya tadi. Membakar gudang senjatanya. Yang benar saja. Ingin sekali Ace tertawa. Tapi dia berusaha menahannya karena Ace tahu wanita di hadapannya ini pasti akan semakin meraung nantinya. Aku akan membakarnya lewat jarak jauh. Kau lihat saja, aku masih dendam padamu. Kau harus merasakan betapa sakitnya terkena tembakan, sakit, panas. Aku tidak bisa berjalan selama 2 minggu gara-gara kau. Desisnya, Laluna sampai mendekatkan diri pada Ace, berusaha mengintimidasi pria bertubuh tinggi tegap dan kekar itu. Sayangnya postur tubuhnya yang hanya mencapai batas leher Ace membuat Laluna terlihat imut dan kerdil di mata pria itu. Oh, benarkah? Kau akan menggunakan panah atau pelemparan untuk membakar bisnisku, begitu am? Ace perlahan mendekat, dia menatap Laluna dengan dalam dan lekat. Sementara Laluna sendiri melipat bibirnya rapat, tapi apa yang Ace ucapkan dia angguki. Kalau memang tidak bisa dilakukan dalam jarak dekat, dirinya akan menggunakan jarak jauh. Grab! Tanpa aba-aba Ace merengkuh pinggang Laluna. Wanita itu tidak sempat menghindar, hanya bisa melotot tajam pada Ace yang sudah menyunggingkan seringai khasnya yang sering dia lihat. Sialan, dia membuatku tidak bisa bergerak kemanapun. Sayangnya kalau rencanamu itu berhasil, aku masih memiliki gudang yang lain. Kau tidak tahu di mana letaknya, bukan? Bisik Ace membelai telinga dan bulu roma Laluna di area tersebut. Laluna meremang, terlebih saat Ace tiba-tiba saja memberikan kecupan di area tengkuknya yang sedikit terbuka karena kimono yang dipakainya melorot hingga bahu. Ganti pakaimu, kita akan keluar setelah ini. Lain kali jangan menggunakan pakaian tidur di luar kamarmu, kau bisa mengundang sesuatu. Imbuhnya, sebelum Ace melepaskan dekapannya dari tubuh Laluna dan memilih berbalik meninggalkan istrinya yang masih belum bisa berkata apapun. Lidah Laluna keluh, padahal tadi cukup cerewet saat berbicara dengan Ace. Pandangan wanita itu tertuju pada punggung lebar milik Ace yang hanya terbalut kaos tanpa lengan dan tatapannya tertuju pada satu titik. Bahu sebelah kanan pria itu terlihat aneh. Diperban kain kasa? Dahi Laluna mengerut, dia terlihat berpikir apa yang sudah terjadi dengan Ace. Kenapa bahu pria itu terbalut kain kasa? Bukan sepenuhnya hanya di saat titik seperti menutupi sesuatu. Sika, biarkan saja. Aku masih kesal dengannya. Mengajak keluar tanpa briefing terlebih dahulu. Dia kira aku tidak akan kerepotan memilih pakaian. Seenaknya saja. Sungutnya kesal. Bahkan Laluna sampai menghentakkan kedua kakinya ke rerumputan beruntung tidak terpeleset. Kalau sampai itu terjadi, bukan hanya sakit yang dia dapatkan, tapi juga malu. Bab 13, kau harus membayarnya. Laluna menuruni anak tangga dengan anggun, ralat berusaha seanggun mungkin karena memang gaun semata kaki dengan belahan sampai area paha mulusnya itu sedikit menyulitkan ketika berjalan. Belum lagi heels tinggi yang dikenakannya sekarang menambah beban hidupnya saja. Ace memberikan kedua benda itu untuk dia pakai malam ini. Sialan memang. Sepertinya pria itu sengaja membuatnya kesulitan bergerak agar tidak bisa berlari ataupun pergi kemana-mana nanti. Padahal aku berencana ingin memakai jumpsuit, kenapa harus dress model seperti Putri Duyung? Menyusahkan. Langkahnya memang begitu anggun, tapi tidak dengan raut wajahnya.
Wajah cantik Laluna terlihat masam padahal makeup cetar membahana yang dia kenakan begitu memukau. Lihat saja, Ace sampai tidak bisa berkedip dibuatnya ketika melihat penampilan istrinya malam ini. "Ada apa dengan wajahmu?" tanyanya dengan nada heran. Laluna tidak menyahuti, dia hanya mencebikkan bibirnya seraya berjalan mendahului Ace yang masih terus saja memperhatikan pergerakannya. "Jangan mengangkat derasnya seperti itu," tutur Ace sembari mengikuti langkah barbar istrinya. Padahal tadi Laluna terlihat begitu anggun dan menawan saat berjalan menuruni anak tangga, tapi saat dia bisa sedikit bebas langkah wanita itu sudah seperti bodyguard. "Seharusnya aku tidak memakai dress sialan ini," gerutunya. Ace bisa mendengarnya dengan jelas, dia mencebikkan bibirnya. Bisa-bisanya wanita di hadapannya ini terus saja berceloteh mengomentari perihal gaun malam yang diberikannya. "Masuk, kita akan terlambat kalau kau terus mengoceh." Tanpa ada kemesraan Ace membuka pintu mobil untuk dirinya sendiri, dia membiarkan Laluna di luar tanpa berniat membukakan pintu untuk istrinya. "Dia benar-benar pria kejam, setidaknya bukakan aku pintu sialan." Gigi Laluna gemerutuk, dia menahan kesal setengah mati, tapi mati-matian juga menekannya agar tidak meledak di tempat yang salah. "Beraka?" Tanpa hati Laluna menutup pintu mobil dengan kencang. Ace sampai melirik penuh peringatan pada wanita yang sudah duduk nyaman di sebelahnya. "Kenapa? Kau mau melihat aku mengulanginya lagi? Oh baiklah, aku akan. Diam di tempatmu." Suara Ace begitu dalam dan berat. Dia terlihat menghela napas dalam lalu menghembuskannya kasar, tangannya mulai bergerak mengendalikan mobilnya. Tatapannya lurus, tidak lagi berminat menatap pada Laluna yang perlahan mulai menjauhkan tangannya dari pintu mobil. Padahal dia tadi begitu senang akan kembali mengulanginya, menutup pintu mobil dengan sangat keras. Laluna terhibur saat melihat raut wajah tidak senang yang ditunjukkan oleh Ace tadi, mungkin karena mulai terbiasa jadi seperti hiburan tersendiri. "Padahal aku tadi ingin sekali menutup pintu mobilmu lagi, itu terlihat seru," cetusnya dengan nada ceria. Ace hanya melirik, dia menggenggam erat kemudinya tanpa menyahuti ucapan gila istrinya. "Lakukan saja kalau tanganmu itu ingin bernasib sama dengan kakimu," balas Ace dengan datar. Kini giliran Laluna yang melirik, dia mendelik horor pada suaminya. Dengusan kesal dia keluarkan sebelum melipat bibirnya hingga tidak ada lagi pembicaraan di antara keduanya sepanjang perjalanan menuju tempat tujuan. Laluna menggandeng lengan kokoh dan kekar milik Ace ketika memasuki gedung pesta. Terpaksa, ingat dia terpaksa demi kewibawaan suaminya di mata orang-orang hebat yang ternyata juga hadir di pesta ini. Rupanya Ace bukan hanya terkenal di dunia bawah tanah saja, tapi juga dunia bisnis yang menurutnya lebih baik daripada dunia mafia yang digeluti oleh Ace sekarang. Banyak mata yang menatap ke arah mereka, terlebih para kaum hawa yang terang-terangan memberikan tatapan memuja pada suaminya. "Cih, jalne negrem sialan." Mereka bahkan sampai buta kalau di sebelah pria itu ada wanita cantik dan seksi yang sudah terlihat jelas sekali menggandeng lengannya. Apa mereka menganggap dirinya makhluk tak kasat matahu? "Selamat datang Tuan Romano dan Nyonya Romano, silahkan nikmati pestanya," ucap seseorang yang tiba-tiba saja datang menghampiri mereka berdua. Laluna tebak kalau pria setengah baya ini adalah tuan rumah atau orang yang mewakili. "Tentu, selamat atas keberhasilanmu Tuan Antonius." Ace membalas uluran tangan pria itu hanya sekejap sebelum dia melepaskannya kembali, anggap saja sebagai formalitas. "Terima kasih," sahut Antonius dengan senyuman samar dan terlihat kaku. Laluna sendiri tidak bereaksi apapun, tidak tersenyum ataupun menampakkan wajah manisnya. Dia bersikap apa adanya. Sejujurnya Laluna tidak merasa nyaman dengan lirikan ataupun tatapan orang-orang asing itu ke arahnya sekarang. Mungkin kalau sekarang dirinya ada di klub, tatapan itu sudah biasa terlihat dan dirinya bisa bersikap lebih ketus lagi. Tapi untuk sekarang dirinya berada di tempat yang tidak tepat.
Mempertahankan image suaminya di hadapan orang banyak dan juga menahan ketidaknyamanannya dengan tatapan penuh minat dari beberapa pria. "Aku akan mencari minum," bisiknya pada Ace. Laluna melepaskan pelukannya dari lengan Ace. Dia meningkatkan suaminya bersama pria yang bernama Antonius tadi. Kedua kaki berbalut heels berwarna silver itu melangkah menuju stand minuman. Laluna meraih 1 gelas minuman beralkohol rendah yang tidak akan bisa membuatnya mabuk. Jangan sampai itu akan mempermalukan dirinya sendiri dan membuat masalah baru. Oke, malam ini dirinya akan bersikap anggun dan penurut, hanya malam ini saja. Glek. Laluna meneguk minumannya, tatapannya terus saja tertuju pada panggung utama pesta di mana sebuah keluarga berkumpul di sana. Terlihat sekali kalau mereka begitu rukun dan bahagia. Senyuman samar Laluna tercipta seraya kembali meneguk minumannya. Cukup lama dia melakukan itu, rasa bosan perlahan hadir membuat Laluna berdecak dan menghentakkan kakinya ke lantai beriringan dengan suara tembakan dan jeritan orang-orang yang tiba-tiba saja terdengar. Prang! Dor! Prang! Suara pecahan kaca semakin membuat suasana di dalam gedung ini tidak terkendali. Semua orang kocar-kacir melarikan diri, berlindung agar tidak sampai menjadi korban peluru nyasar. Kedua bola mata Laluna bergerak mencari seseorang. Dia terlihat tidak beranjak kemanapun di saat orang-orang di pesta itu begitu panik sampai ada yang terinjak-injak. "Kemana dia? Dia meninggalkanku!" Gumamnya saat Laluna tidak menemukan orang yang dicarinya sejak kerusuhan itu terjadi. "Nyonya! Astaga, kenapa Anda masih di sini? Ayo berlindung, Tuan sedang mencari orang yang melakukan penyerangan di pesta Tuan Antonius." Pedro tiba-tiba saja datang dengan wajah paniknya. Pria berkepala plontos dan berkulit hitam itu ngos-ngosan. Dia segera mengarahkan Laluna agar bergegas menyingkir dari area pesta karena keadaan makin tidak terkendali. "Memangnya kemana, Ace? Dia lebih memilih mengejar si penembak itu daripada melindungiku. Begitu? Sialan!" Pedro memejamkan kedua matanya mendengar umpatan yang dikeluarkan oleh istri junjungannya tersebut. Wanita ini kembali marah, tapi ini bukan waktu yang tepat. Tuannya memang sedang membantu Tuan Antonius sekarang dan pergi entah kemana. "Nyonya ambil ini!" Pedro mengeluarkan sebuah pistol dari saku jasnya. Dia meletakkan benda berat itu di tangan Laluna. Wanita cantik bergaun indah itu terkejut setengah mati melihatnya. Kedua matanya melotot tajam pada tangan kanan suaminya itu. Dia benar-benar tidak menyangka kalau pria botak ini akan memberikannya sebuah pistol. Kau juga mau meninggalkan aku seperti tuanmu, lalu menyuruhku untuk melindungi diriku sendiri menggunakan benda ini?" Laluna hampir saja menggetok kepala botak Pedro menggunakan ujung pistol yang dipegangnya. Beruntung pria bertubuh tinggi itu berhasil menghindar kalau tidak sudah bocor dahinya. "Ini hanya sebagai perlindungan." Pedro menekan ucapannya. "Astaga, aku benar-benar akan gila sekarang." Laluna mengangkat dres panjangnya tidak anggun. Dia berlari menuju tempat yang ditujukan oleh Pedro, padahal heels tinggi masih dikenakannya. "Kau harus membayarnya, Ace. Kau harus membayarnya. Aku akan catat ini sebagai hutang." Gumamnya lagi seraya mengeratkan genggamannya pada pistol yang ada di kedua tangannya. Benda itu benar-benar berat. Sialan. Seharusnya Ace mengajarkan cara menggunakannya terlebih dahulu, bukan hanya memberikannya saja. Bab 14. Lihat siapa yang bebal. Napas Laluna begitu berat, dia menyembunyikan dirinya di balik pilar besar yang cukup menutupi tubuh rampingnya. Kedua tangannya bergetar saat berusaha mengangkat pistol yang sadari tadi digenggamnya. Dia terlihat takut dan ragu saat diharuskan untuk melihat situasi di dekatnya. Dari jarak yang tidak cukup jauh, Laluna melihat Pedro sedang mengisi pelurunya. Wajah pria keturunan Afrika Amerika tersebut begitu tegang berulang kali melirik ke arahnya, seakan tengah memastikan kalau dirinya baik-baik saja. Untuk sejauh ini, suara tembakan saling bersahutan. Sepertinya pesta meriah dan mewah ini benar-benar sudah hancur berantakan sekarang.
Semua tamu dan tuan rumah sudah berhamburan mencari tempat perlindungan. Sekarang yang ada di dalam ruangan ini hanyalah dirinya dan beberapa orang yang masih bersembunyi di balik panggung termasuk Pedro. Ace benar-benar tidak peduli denganku. Jangan bilang dia sengaja meninggalkan aku di sini agar aku mati tertembak, lalu dia bisa menikah lagi dengan betina lain. Sialan, aku benar-benar akan mencekiknya. Pikiran buruk Laluna pada Ace tiba-tiba saja datang. Dia terus saja berpikir kalau pria yang menikahinya itu sengaja meninggalkannya sendiri di tempat ini dan malah membantu orang lain. Dor. Ahai. Laluna berteriak kencang seraya menutup kedua telinganya di saat suara letusan senjata api kembali terdengar dari jarak yang tidak jauh darinya. Sejujurnya Laluna masih trauma dengan suara tembakan. Dia selalu merasa kalau ada orang yang mengincarnya lalu menembaknya seperti waktu itu. Walaupun tidak fatal, tapi Laluna benar-benar takut sayangnya dia tidak kapok. Laluna masih saja sering membuat Ace naik hitam karena ulahnya. Laluna masih beradab di posisinya, dia berjongkok seraya menutupi kedua telinganya. Matanya pun ikut terpejam hingga dia tidak menyadari kalau saat ini ada seseorang yang sedang mendekat ke arahnya. Jantungnya berdetak lebih kencang, rasanya tidak nyaman mungkin posisi jantungnya sedikit bergeser sekarang karena terkejut. Sampai kapan kau akan tetap di sana? Suara bas seseorang kembali mengejutkan Laluna. Wanita bergaun panjang itu berjingkrak ke belakang hampir saja terjungkal kalau saja tidak menyeimbangkan tubuhnya. Kedua matanya terbuka, menatap horor pada pria jangkung yang sudah berdiri di hadapannya. Ayo, sepertinya kau ketakutan. Ajaknya seraya mengulurkan tangan. Sayang Laluna belum merespon, dia malah terdiam dengan mata menukik tajam tak bersahabat sama sekali. Sudut bibir Laluna berkedut, masih pada posisinya sebelum dia bangkit tanpa meraih uluran tangan Ace. Wajahnya terlihat masam, dia berulang kali menepuk gaun mahalnya untuk menghilangkan debu dan kotoran yang menempel. Aku kira kau sudah mati setelah meninggalkan aku di sini. Tukasnya. Ucapannya begitu tajam dengan delikan mata yang sama. Laluna melepaskan heels yang sejak tadi mengganggunya, mengurangi pergerakannya karena tidak bisa berjalan bebas. Aku sudah meminta Pedro untuk melindungi. Pedro atau kau yang menikahiku? Suami tidak bertanggung jawab, kau memilih orang lain daripada istrimu sendiri. Oh iya, aku baru ingat, kalau istri bisa kau ganti kalau dia mati di sini. Masih dengan nada yang sama, Laluna menyingkir dari tempatnya bersembunyi. Melewati Ace yang terlihat menghela napas pelan, seraya mengikuti langkah tertatih istrinya. Wanita itu marah padanya. Kau kelelahan sampai berbicara macam-macam. Sahut Ace tidak menggubris ocehan Laluna. Kedua kakinya melangkah menyusul istrinya. Sesekali dia meringis saat merasakannya bahunya berdenyut. Ace memejamkan kedua matanya. Tangannya berusaha dia gerakan agar rasa sakitnya berkurang. Tuan, bahu Anda berdarah. Seruan Pedro yang tiba-tiba berhasil membuat langkah Laluna terhenti. Dia menoleh ke belakang, dahinya berkerut dalam melihat Pedro mendekati Ace dengan wajah tegang. Pedro yang baru saja membantu orang-orang keluar dari tempat ini memutuskan untuk kembali saat Tuan dan Nyonyanya belum juga menampakkan diri. Ternyata mereka malah berdebat di sini, padahal situasi masih belum kondusif karena sebagian orang-orang yang mengacau berhasil melarikan diri. Jahitannya kembali terbuka, Anda harus kembali. Kita pulang. Ace menyela cepat. Dia kembali melangkah melewati Pedro begitu saja, tidak memperdulikan lukanya yang kembali terbuka karena bergerak terlalu aktif. Padahal dokter menyarankan dirinya untuk tidak terlalu beraktivitas berat agar jahitan bekas pengambilan peluru di bahunya bisa segera pulih. Laluna sendiri masih terdiam di tempatnya, dia menatap Ace yang semakin mendekat kepadanya. Hingga akhirnya jarak di antara mereka berdua semakin terkikis, Laluna segera menarik lengan Ace lalu membalikkan tubuh pria itu agar memunggunginya. Apa yang kau lakukan? Tanya Ace dengan suara beratnya. Dia merasa tidak nyaman saat Laluna terus saja menatap ke arah bahunya.
wanita itu pasti akan kembali mengatakan sesuatu yang, "Kita ke rumah sakit," ucap Laluna seraya menarik lengan suaminya tanpa menunggu persetujuan pria itu. Dia melangkah lebar, tidak ada lagi heels tinggi yang mengganggu pergerakannya. Sekuat tenaga Laluna menyeret Ace keluar dari gedung pesta yang sudah terlihat kacau balau diikuti oleh Pedro. Pria berkepala pelontos itu hanya bisa menurut. Kali ini dia setuju dengan ucapan Laluna. Tuannya itu memang harus dibawa ke rumah sakit. Lukanya pasti kembali terbuka dan bertambah parah. "Kita pulang, aku tidak apa-apa. Kau jangan terlalu." "Apanya yang tidak apa-apa, Hu? Kau terluka dan diam saja. Itu luka lama kan? Luka itu kau dapatkan setelah pulang dari Timur Tengah. Hayo mengaku saja." Laluna mencecar. Dia tidak membiarkan Ace menang kali ini. Walaupun hubungan mereka diawali dengan kesepakatan seseorang, tapi Laluna juga tidak mau kalau sampai dirinya menjadi janda muda. Apalagi mereka belum melakukan apapun selama pernikahan ini berlangsung karena ego masing-masing yang amat sangat tinggi. "Aku sudah terbiasa, luka ini tidak akan membunuhku. Kita pulang, kakimu perlu diobati." Ace dengan keras kepalanya. Dia tetap tidak ingin Laluna membawanya ke rumah sakit karena menurutnya akan merepotkan. "Kau lihat, tuanmu ini bebal sekali. Menunggu mati terlebih dahulu baru dia mau ke rumah sakit." Tukas Laluna semakin tajam. Dia menghempaskan lengan Ace yang sedari tadi digandengnya, melanjutkan langkahnya, mengabaikan pria bebal itu begitu saja. Terserah, dia tidak peduli. Di tempatnya Pedro hanya bisa menghela napas kasar. Dia kira keduanya akan akur lalu berbaikan, tapi nyatanya malah makin gila. "Nyonya marah tuan, Anda harus mengejarnya," cetus Pedro menyadarkan Ace dari lamunannya. Satu alis pria itu terangkat, menatap pada tangan kanannya dengan tatapan heran. "Dia masih bisa berjalan, biarkan saja. Untuk apa mengejarnya?" Sahutnya tanpa hati membuat Pedro ingin menepuk dahinya cukup keras. Tuannya ini memang tidak peka kalau sudah menyangkut soal perasaan wanita. Terlalu lama menjomblo membuat Ace tidak bisa memahami wanita. Usianya yang sudah menginjak 35 tahun seharusnya bisa berpikir kalau saat ini Laluna sedang merajuk karena sikapnya. "Ah, sayang, Ace bukan tipe pria penggoda yang pintar bermain kata pujangga. Kalau saja Ace seorang Casanova mungkin Laluna sudah terjerat dalam buayan kata-kata manisnya. Ace hanya pintar bermain senjata, dia tidak suka banyak bicara, melemparkan peluru panas lebih berguna daripada membuang waktu. Seperti saat itu, di mana dia menyuruh Pedro menembak salah satu kaki istrinya sendiri karena terus melarikan diri tanpa banyak bicara. Pola Laluna.